Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu warga jemaat Peniwen yang dikasihi Tuhan, puji syukur bahwa pada kesempatan kali ini kita diberkati oleh Tuhan berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga pada sore malam hari ini kita dapat menjalankan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah keluarga kali ini tidak mengikuti tayangan ibadah online dari Majelis Daerah Malang 1 seperti biasanya. Dikarenakan jemaat kita akan melaksanakan hari raya persembahan atau unduh-unduh yang terlaksana pada hari Minggu kedua di bulan November ini. Tepatnya jatuh pada hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Dengan mengangkat tema, mari memberi, hai engkau yang telah diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dengan adanya maksud tersebut, perlu untuk mengadakan persiapan atau yang kita sebut dengan cawisan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam peribadatan keluarga dan pacawisan unduh-unduh yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andriono. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 106. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Amung kumandel iku.
juga saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam kebaktian kita saat ini dengan kita siapkan hati di dalam saat teduh kita. Dan biarlah dari hati kita ungkapkan kesungguhan kita untuk berbakti kepada Tuhan dengan pengakuan kita yang demikian, bahwa kebaktian persiapan Hari Raya Persembahan tahun ini bersama-sama kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Damai dan Roh Kudus yang memberi terang di hati kita senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari di awal kita sowan kepada Tuhan pada saat ini, kita bersama naikkan nyanyian ungkapan pujian kita kepada Tuhan melalui kidung jemaat kita nomor 13. Kidung jemaat nomor 13, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami senantiasa, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Sumber Damai kami, terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Karya-Mu telah kami terima, karya-Mu telah kami rasakan, kami nikmati di kehidupan kami, bahkan sepanjang kehidupan kami hingga dengan saat ini. Bapa, biarlah oleh karena segala karya dan kebaikan-Mu di hidup kami, pertolongan dan pemeliharaanmu, Engkau yang akan tetap dipuji oleh setiap makhluk ciptaanmu hingga kekal selama-lamanya. Bapa di dalam surga, saat kami ada di hadirat-Mu yang suci pada kebaktian kami ini, kami juga sadar Bapa, bahwa keberadaan kami jauh dari keadaan suci, kami jauh dari kesempurnaan. Semua nampak di dalam laku hidup kami, di dalam apa yang menjadi tutur kata kami sehari-hari, yang seringkali kami tujukan itu semua kepada sesama di sekeliling kami, dan tidak kami landasi dengan rasa kasih kami, sehingga tidak menimbulkan damai sejahtera, sehingga tidak menjadi kebaikan bagi banyak orang di sekeliling kami, tapi justru dari hidup kami inilah yang seringkali merusakkan damai sejahtera orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini pula, ketika kami juga merasakan hadir-Mu di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, biarlah kami memohon kepada-Mu, agar Engkau sendiri yang berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu ya Tuhan. Karena sabda-Mu inilah yang akan mengajar kami, yang akan memberi dorongan semangat bagi kami, khususnya di dalam kami akan memasuki hari raya persembahan di jemaat ini untuk minggu yang akan datang. Biarlah melalui sabda-Mu ini,
kami boleh termotivasi, mengungkapkan syukur dengan benar, dengan layak dan berkenan kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang akan bersabda bagi kami yang akan mendengarkan sabdamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku terkasih, bagian dari Alkitab yang akan menjadi dasar atas perenungan kita tentang sabda dan kehendak Tuhan bagi kita, yang akan menghantar kita untuk memasuki Hari Raya Persembahan yang kedua di tahun ini. Mari kita membuka dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga. Habakuk pasal 3, kita akan membaca dan juga merenungi ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang hari ini menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk menerima, mendengar, menyimpan sabda Tuhan, dan juga kita yang dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan di hidup kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabar penjenengan hari ini? Saya sungguh berharap bahwa penjenengan semua masih dalam keadaan sehat, dan terlebih atas kesehatan tersebut penjenengan tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan dengan segala keadaannya sampai dengan saat ini. Dan kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa melalui warta jemaat kita di tempat ini, minggu yang akan datang ini kita diajak untuk bersama-sama kita bersukaria di hari raya persembahan kita. Meskipun itu semua masih dilakukan di kelompok kita, di rumah tangga kita masing-masing, namun kami sejemaat berharap
bahwa hari raya persembahan ini dapat mengajak kita semua untuk tetap menghayati kebaikan Tuhan, menghayati pemeliharaan Tuhan, secara khusus di masa pandemi hingga dengan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sengaja tadi setelah kita membaca dan juga mendengar bagian dari Alkitab kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 333, Sayur Kubis Jatuh Harga. Monggo dipirsani di Kidung Jemaat masing-masing, Bapak Ibu. Di bagian bawah lagu ini di sana ada sedikit penjelasan bahwa lagu ini diciptakan oleh seorang yang bernama S. Tarigan. Begitu. S. Tarigan ini adalah saudara umat Tuhan yang berasal dari tanah Karo di Sumatera Utara sana. Awalnya S. Tarigan ini memang menciptakan, mengarang lagu ini dengan bahasa Karo. Di sana Bapak Ibu bisa mirsani judul aslinya, Suwan Kol, begitu. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, S. Tarigan ini di tahun 1983, setelah terjadi letusan Gunung Sinabung, S. Tarigan ini melihat bahwa tanah pertanian yang digarap oleh umat Tuhan, khususnya di tanah Karo sana, semuanya tidak berhasil, semuanya menimbulkan kekecewaan. Bapak Ibu, puji Tuhan bahwa lagu Sayur Kubis Jatuh Harga yang semula dikarang dengan bahasa asli dari tanah Karo kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita juga bisa menghayati isi dari syair lagu ini. Bapak Ibu, kalau kita menghayati syair isi dari lagu ini, sesungguhnya lagu ini adalah merupakan gambaran situasi dan kondisi umat Tuhan yang sedang dalam keadaan terpuruk, sedang mengalami ketidakberhasilan, kegagalan, khususnya di dalam mereka mengupayakan mengolah lahan-lahan pertanian mereka. Mari kita perhatikan Bapak Ibu kata-kata di lagu ini, Kidung Jemaat nomor 333. Sayur kubisnya jatuh harga, pohon tomatnya kena hama, cengkeh tidak berbunga, dan selanjutnya. Apa yang diusahakan, apa yang diupayakan khususnya di bidang pertanian ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Tentunya Bapak Ibu, keadaan yang semacam ini menjadi sebuah keprihatinan, menjadi sebuah kesedihan, atau bahkan menjadi sebuah kekecewaan di hidup kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika diperhadapkan pada sebuah kegagalan, kepada sebuah ketidakberhasilan atas usaha kita, usaha apapun itu, maka pertanyaannya adalah, apakah yang ada di dalam hidup dan hati kita ini hanyalah sebuah kesedihan, hanyalah sebuah kekecewaan? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat kebacaan kita pada saat ini. Nabi Habakuk, Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih di sana, menuliskan pula bagi kita semua sebuah ungkapan, sebuah cerminan situasi dan kondisi yang sama yang dialami oleh saudara-saudara kita di tanah Karo, yang diungkapkan oleh S. Tarigan melalui Kidung 333 ini.
Nabi Habakuk menemukan bahwa umat Tuhan pada saat itu juga sedang mengalami kegagalan di dalam usaha mereka. Pohon ara mereka tidak berbunga, ayat 17 Bapak Ibu dan Saudara. Pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun sekalipun menghasilkan juga hasilnya tidak memuaskan. Ternak, kambing, domba mereka dihalau, lembu sapi mereka keluar semua dari kandang. Bapak Ibu, ini keadaan pula yang menggambarkan umat Tuhan sedang mengalami sebuah keadaan yang tidak nyaman atas usaha mereka. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita dari bacaan kitab Habakuk ini, apakah kemudian ketika kita ini kecewa, ketika kita ini mengalami kegagalan, apakah kita harus larut di dalam kegagalan itu? Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, dalam bacaan kita pula pada saat ini Nabi Habakuk mengingatkan kepada kita, khususnya di ayat yang ke-18 di sana itu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, rupanya Nabi Habakuk sekalipun melihat keadaan yang tidak nyaman, melihat kegagalan, melihat dan merasakan kekecewaan, tapi dia tetap mengajak umat Tuhan untuk bersukaria, untuk bersyukur kepada Tuhan. Alasannya jelas Bapak Ibu ditulis di sana, di ayat yang ke-19. Kenapa Nabi Habakuk mengajak umat dalam situasi yang semacam itu untuk tetap bersyukur? Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, rupanya dalam keadaan yang terpuruk semacam itu, Habakuk juga masih menghayati bahwa Allah juga berkarya, Allah juga bekerja. Tetap memelihara umat, memberikan kehidupan bagi umat di masa-masa sulit semacam itu. Juga ada kekuatan dari Tuhan, sehingga umat berani, dimampukan untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman semacam itu. Artinya Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, sekalipun keadaan seperti apapun, bersorak-sorai bersyukur kepada Allah tidak boleh hilang dari hidup kita. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini juga tidak bisa memungkiri bahwa kita juga ada di dalam masa-masa sulit, kita di dalam situasi-situasi yang barangkali penuh dengan kegagalan, ketidakberhasilan kita, khususnya di bidang pertanian, khususnya di dunia agraris kita ini, karena pandemi, karena cuaca, dan karena mungkin faktor-faktor yang lain. Namun Bapak Ibu, mari kita mengingat kepada ajakan dari Habakuk pada saat ini, bahwa dalam keadaan sulit seperti sekarang ini pun, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap berkarya untuk kita. Tuhan tetap memberikan berbagai-bagai hal yang berguna untuk hidup kita, sehingga kita mampu untuk bertahan hidup hingga dengan saat ini. Sehingga mari Bapak Ibu dan Saudara, kita yang telah merasa diberi oleh Tuhan, maka mari kita munculkan niat kita untuk juga memberikan sesuatu kepada Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita, dan kita berikan semuanya itu dengan sukacita. Mari kita memberi. Hai engkau yang telah diberi. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh kita sejenak. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami saat ini. Engkau benar ya Tuhan,
bahwa dalam keadaan pandemi, dengan berbagai-bagai faktor cuaca yang ada dan bahkan faktor-faktor lain, kami saat ini juga mengalami kegagalan-kegagalan di usaha-usaha kami. Namun Bapak, kami percaya bahwa Engkau tetap berkarya bagi kami. Engkau tetap memelihara kami, memberikan apa yang perlu bagi kami, jika kami boleh tetap ada hidup sampai dengan saat ini. Semua juga karena berkat pemeliharaanmu. Dan biarlah Bapa, kami mengingat semua kebaikanmu ini untuk mendasari kami, di dalam kami bersama-sama bersukacita, bersorak-sorai dan bersyukur kepadamu atas segala kebaikanmu. Biarlah sikap hidup seperti Habakuk ini yang boleh tertanam di hati kami, sehingga dalam keadaan apapun kami, rasa syukur kami tidak pernah hilang bagi kemuliaan namamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita tandai rasa terima kasih kita atas kebaikan Tuhan bagi kita di tengah-tengah kita berbakti pada saat ini, dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 335. Kidung Jemaat 335, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Manusia yang Meluku. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Allah yang sungguh peduli atas kehidupan kami. Atas pemeliharaanmu kami juga boleh ada hingga dengan saat ini. Karena kekuatan daripadamu kami masih boleh melakukan banyak hal, banyak karya kami, untuk pribadi kami, untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu dan berkat-berkat-Mu ini. Bapa, biarlah kami menyerahkan rancangan jemaat untuk mengadakan hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh di jemaat ini pada hari yang telah ditentukan. Biarlah seberapapun yang boleh kami haturkan sebagai tanda rasa syukur ini, boleh mewakili rasa hati kami, karena kami telah Engkau beri berbagai-bagai hal. Biarlah kami kembali memberi kepadamu dengan apa yang ada pada kami dalam sukacita kami. Berkati pelayan-pelayan jemaat, khususnya mereka yang terlibat baik di blok, di kelompok, bahkan di gereja untuk pelaksanaan hari raya persembahan ini. Berkati pula peralatan, prasarana yang kami gunakan untuk kami boleh terus beribadah kepada Tuhan, khususnya di hari raya persembahan esok hari melalui media online. Juga berkati pula keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, yang dengan tulus hati, sukacita, mereka menghaturkan persembahannya kepadamu. Kami sungguh-sungguh percaya Bapa bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang menjadi dasar dari rasa syukur kami. Biarlah rancangan kami untuk kami melakukan hari raya persembahan dengan segala keadaan yang terbatas ini juga tetap boleh membawa kami semua sejemaat
untuk semakin hari semakin dekat kepadamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persembahan kami yang kami kumpulkan pada kebaktian kami pada saat ini. Seberapapun yang ada, inilah berkat Tuhan di hidup kami. Kami khususkan, kami haturkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhanlah yang sucikan persembahan ini, sehingga kami semua yang Engkau utus untuk mengelola persembahan ini, kami juga akan mengelolanya, menggunakannya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Khususnya di malam hari nanti Bapa, seusai kami melakukan kebaktian cawisan unduh-unduh ini, kami yang akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami untuk beristirahat semalam suntuk nanti. Tuhan yang mengayomi kami, jauhkan dari berbagai-bagai hal yang akan mengganggu kami. Terima kasih Bapak. Demikian yang menjadi doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan, kami alaskan di dalam kepercayaan kami kepada pengantara kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian persiapan Hari Raya Persembahan di jemaat kita. Kita akan bersama-sama naikkan, lantunkan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi, KPJ, sebagai penutup kebaktian ini, KPJ nomor 320. KPJ 320, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak terkasih, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih Allah Bapa dari sorga, damai sejahtera pemberian Tuhan Yesus Kristus, berlimpah-limpah atas kehidupan saudara-saudara semua, menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi motivasi bagi saudara untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan hidup di hidup saudara, yang akan menjadi sumber kekuatan batin saudara, sumber penghiburan di setiap apapun keadaan saudara, dan terlebih
menjadi sumber kebijaksanaan bagi saudara. Sehingga saudara-saudara akan tetap menderek Gusti, tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin.